Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat SDMM Podcast. Seperti episode-episode sebelumnya, hari ini kita juga akan kedatangan tamu yang spesial. Beliau ini merupakan wali siswa dari Ananda Zidan kelas 3. Nah, selain itu, beliaunya ini juga aktif dalam kepengurusan Iqwam. Siapa ya kira-kira? Yuk mari kita undang bersama Ibu Siti Sauda, wali siswa dari Ananda Zidan kelas 3. Assalamualaikum, selamat datang Mama Zidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai Sobat Podcast SDMM, apa kabarnya? Gimana kabarnya hari ini Bu Siti? Alhamdulillah sehat. Ustadzah Fira sendiri seperti apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat sehingga bisa berkesempatan ketemu jenengan di hari ini. Kita bisa ngobrol lebih santai gitu. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Baik, ya Ma ya. Nah Ibu Siti, ngapunten, hari ini Ustadzah Fira pengen ngobrol-ngobrol sama Ibu Siti terkait ya sekolah kita tercinta ini. Jadi beberapa waktu yang lalu Sobat Podcast, Ustadzah Fira ini pernah berkunjung ke rumahnya Ibu Siti. Nah, Ustadzah Fira ini juga terkejut ya, karena ternyata jarak rumah Ibu Siti dengan sekolah ini cukup jauh nggak Bu Siti? Nah, jadi saya penasaran dari mana sih Bu Siti ini mengenal sekolah kita ini? Baik Ustadzah. Sebelumnya saya ini kan sebenarnya bukan penduduk aslinya Gresik. Saya pendatang dari Klaten, Jawa Tengah. Saya pindah ke Gresik ini ikut suami saya karena suami saya kerja di sini. Kebetulan waktu itu anak saya berusia 9 bulan. Muhammad Zidan itu usia 9 bulan. Dan saya sebagai pendatang kan juga pengen tahu lah sekolah-sekolah mana sih yang memberikan fasilitas dan yang terbaik untuk anak saya nanti ke depannya, seperti itu. Jadi saya memulai mencari informasi itu dari tetangga seperti itu. Dan kebetulan kok di Gresik ini kan banyak banget sekolah gitu Ustadzah. Betul. Sampai saya tuh bingung gitu kan, dan melihat jaraknya gitu banyak yang jauh-jauh seperti itu. Dan kebetulan saya juga ada teman yang waktu kuliah itu tinggal di sini. Nah, dari beliau lah saya bisa mendapat info tentang SDMM itu. Ngapunten teman jenengan itu juga anaknya bersekolah di sini. Kebetulan beliau wali murid di SDMM ini juga, tapi sayangnya beliau harus pindah ke luar Jawa mengikuti suaminya dan tidak bisa melanjutkan pendidikan anaknya di sini. Seperti itu. Jadi dari teman saya testimoni wali siswa di sini juga Bu Siti. Betul. Jadi aslinya bukan orang Gresik. Bukan. Kemudian mencari-cari sekolah terbaik untuk anaknya. Nah, saya juga penasaran nih Ma. Momen apa sih kira-kira yang membuat Mama Zidan atau Ibu Siti ini terkesan dengan SD Muhammadiyah Manyar? Kok bisa langsung klik gitu dengan SD Muhammadiyah Manyar itu apa sih Bu Siti? Waktu Zidan itu TK, kebetulan TK-nya di TK Abad 36 ini, pada saat saya menjemput pulang Ananda, saya kebetulan lewat ke sini karena penasaran ya, di mana sih sebenarnya lokasi SDM? Kan saya juga belum tahu di mana letaknya itu kan. Cuma saya lihat di Google itu kok nggak jauh dari TK gitu kan. Tak coba lah gitu kan, nyoba. Saya naik motor sama Zidan, kebetulan pada saat itu kan anak saya pulangnya jam 11:30 gitu. Nah saya lihat lewat, oh ini ternyata SDMM, dan itu kebetulan anak-anak itu sudah baris rapi. Saya nggak tahu mau kemana, tapi yang yang siswinya itu membawa mukena, terus yang siswa juga itu kan sudah berbaris rapi, terus ada juga yang membawa jus ama kecil. Nah, berbaris rapi, kemudian kok jalan rintik-rintik ini pada kemana? Saya juga penasaran, kemana ya ini, kemana gitu kan. Nah, dari situ terus saya cari di Google, ini mau kemana ya siswa-siswanya kok keluar dari sekolah gitu kan. Ternyata mereka anak-anak itu mau sholat berjamaah ke masjid. Dan yang bikin saya klik ini, setelah melihat momen itu, saya juga mulai searching lagi, apa sih kelebihan dari SDMM gitu kan. Nah, pada saat cari di Google, saya ketemu artikel yang 2 itu. Pada waktu itu ustadz-ustadzahnya itu mengawal wudhu anak-anak setiap hari. Itu saya baca gitu kan, Masya Allah, ini kan wudhu itu adalah syarat sahnya sholat juga. Yang itu aja benar-benar perhatikan, apalagi hal-hal yang lebih besar gitu kan. Yang kedua,
itu artikel tentang pemeriksaan kuku. Itu kan tentang toharung ya Ustadzah ya. Kuku tuh ya Allah hal sekecil ini diperhatikan oleh ustadzahnya gitu kan. Apalagi ya tentang adabnya, sopan santunnya gitu. Wah, ini nih harus ini anak saya memang harus masuk ke sini gitu. Itu yang membuat saya tuh benar-benar klik di SDMM. Oke, berarti dari pembiasaan yang kita lakukan terutama mengenai akhlak gitu betul Ustadzah. Karena kan saya juga pribadi istilahnya kan menyekolahkan anak saya itu kan nanti akan dititipkan ke ustadzah di sekolah gitu kan. Dan beliaulah yang akan menjadi orang kedua anak saya di sekolah. Betul. Dan insya Allah saya juga harus percaya, juga harus melihat bagaimana ustadzah itu membimbing anak saya. Itu. Masya Allah luar biasa. Bismillah nggih Mah. Insya Allah bismillah Ustadzah. Nggih, dan itu juga tidak terlepas dari dukungan wali siswa dari SD Muhammadiyah Manyar itu sendiri. Nggih. Nah, Mas saya juga ini dengar-dengar Mas Zidan ini kan punya adik nggih, Mas Zafan. Nah, sepertinya Mas Zafan ini juga insya Allah di tahun depan akan bersekolah di sini gitu nggih Ustadzah. Nah, insya Allah sudah saya daftarkan di sini dan insya Allah akan menjadi siswa di sini juga nantinya adik Zafan. Alhamdulillah. Nah, ini saya penasaran kenapa ini kok Bu Siti tuh bisa jatuh hati sampai seperti itu gitu ke SD Muhammadiyah Manyar sehingga kedua putranya juga akan disekolahkan di SD Muhammadiyah Manyar. Ustadzah. Dari penjelasan saya tadi itu juga kan ada momen yang membuat saya itu benar-benar jatuh hati lagi ke SDMM gitu kan. Apa itu, pada saat ini anak saya Muhammad Zidan itu maju ke final di Kuak Olimpiade Science Kuak. Betul. Nah itu kan itu Masya Allah saya pikir kan begitu Ananda mau lomba itu kan memang persiapannya memang dari Ananda sendiri. Ternyata di balik itu semua ustadzah tuh benar-benar mendukung gitu Ustadzah. Jadi pada saat persiapannya bagaimana menghadapi finalnya itu totalitasnya ustadzah setelah ustadzah itu selesai mengajar tuh saya pikir ya sudah selesai tugasnya, mereka bisa mengerjakan tugas yang lain, istilahnya rumah tangga. Ternyata enggak, mereka masih memberikan bimbingan, masih memberikan istilahnya bagaimana caranya biar Zidan itu bisa menghadapi finalnya itu dengan baik gitu kan. Dan kalau misalnya masalah menang itu kan memang bonus ya Ustadzah. Tapi Masya Allah persiapannya itu yang padahal cuma satu anak, tapi begitu banyak ustadzahnya yang mendampingi, itu yang membuat saya tuh Masya Allah ustadzah di sini tuh benar-benar totalitas gitu loh Ustadzah. Itu yang membuat saya lebih jatuh hati lagi dan insya Allah kalau saya ada rezeki lagi adiknya juga tak masukkan ke SDMM saya seperti itu. Masya Allah. Nah ini kebetulan juga saya waktu dulu Zidan kelas final 2, itu kan juga ikut berkesempatan mendampingi final di Kuak itu dan alhamdulillah Bu Siti juga luar biasa dukungannya ke Zidan saat final itu. Jadi insya Allah kerjasama orang tua dan dengan ustadz-ustadzanya ini membuat anak-anak bisa semakin berkembang lagi. Amin. Gitu. Insya Allah Ustadzah, insya Allah. Gitu nggih mangge. Nah saya juga penasaran kan Bu Siti ini selain juga aktif di kepengurusan Iqwam, jenengan juga kan aktif untuk sebagai korlas nggih. Nah saat ini Zidan juga sudah kelas 3. Saya juga ingin bertanya ke jenengan, cerita berkesan apa sih Bu Siti selama Ananda tuh 3 tahun sekolah di SD Muhammadiyah Manyar ini? Baik. Kalau untuk kesan-kesannya yang berkesan itu banyak sebenarnya Ustadzah, karena kan juga baru pertama kali saya juga ikut terjun ke organisasi wali murid seperti itu. Jadi kan saya juga sebagai korlas tuh awalnya nggak tahu apa sih korlas itu kan, ternyata kan sebagai koordinator kelas dan itu korlas-korlas itu nanti akan dibawahi oleh Ikatan Wali Murid gitu kan. Nah begitu saya terjun ke Iqwam, ternyata hubungan antara sekolah dengan wali murid itu benar-benar bagus hubungannya seperti itu. Jadi kan korlas ini sebagai penyembatan bahwa kalau misalnya ada istilahnya aspirasi atau mungkin masukan dari wali murid itu kita yang menjembatani kepada sekolah seperti itu. Kalau misalnya memang ada himbauan dari sekolah, korlas lah yang bertugas untuk menyampaikan kepada wali murid yang lain seperti itu. Nah, yang kesan-kesannya itu juga banyak.
Karena kan SDMM ini salah satu-satunya sekolah yang saya amati nggih Ustazah di Gresik ini yang kalau makan siang itu makan siangnya bersama-sama. Dan cuma satu-satunya sekolah inilah SDMM ini yang punya dining room yang bisa memfasilitasi anak-anaknya untuk makan bersama. Dan itu tidak cuma hanya makan bersama aja Ustazah. Mereka anak-anak itu diajarkan bagaimana tata cara makan yang baik seperti itu kan. Jadi pembiasaan kan, adab makan ya Mas. Leres. Jadi kan ada yang anak-anak yang terbiasa nggak mau makan sayur, jadi bisa karena lihat teman-temannya makan sayur mau makan sayur ya. Bagaimana leres. Gitu. Terus yang tidak pernah istilahnya doa sebelum makan, yang makannya berantakan. Jadi Masya Allah adabnya tuh luar biasa Ustazah. Itu yang membuat saya terkesan. Terus anak saya pribadi ya, kalau dari Ananda Zidan yang saya lihat itu dari anaknya lebih disiplin. Disiplin. Jadi sekarang begitu sudah di musola itu ada tarhim, persiapan mau azan seperti itu, dia udah buru-buru ambil perlengkapan sholatnya gitu kan. Bunda aku mau ke musola gitu kan. Oh nggih, monggo gitu kan. Masya Allah. Dan alhamdulillah sama orang tua juga lebih manut, lebih mau dengerin gitu Ustazah. Itu yang membuat saya lebih Masya Allah mencintai SDMM juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Jadi memang dari pembiasaan yang kita lakukan di SD Muhammadiyah Manyar ini, terutama dari hal-hal kecil gitu ya. Nah, alhamdulillah saya juga senang mendengar cerita jenengan kalau ternyata di rumah Zidan juga menerapkan seperti itu dan ada perubahan-perubahan baik yang terjadi di Zidan. Semoga terus dibawa nanti sampai nanti. Amin. Karena kan memang juga SD itu kan waktunya 6 tahun ya Ustazah. Betul. 6 tahun gitu kan, waktu yang misalnya tidak singkat. Insya Allah ini kan memberikan kesan yang mendalam untuk Zidan ke jenjang selanjutnya. Kalau dasarnya sudah bagus, insya Allah kedepannya kami juga mengarahkannya lebih bagus lagi. Amin. Ya itu tadi sekolah dasar gitu. Jadi memang dasarnya itu kita bentuk di sini, insya Allah. Nah, terakhir ini tadi kan juga sudah disinggung sedikit terkait Korlas atau aktif di Iqwam. Nah, saya juga penasaran gimana sih hubungan antar para orang tua seperti itu, dan juga gimana hubungannya antara orang tua siswa sendiri dengan SD Muhammadiyah Manyar ini. Baik, kalau pengalaman saya pribadi, alhamdulillah hubungan antara wali murid dengan sekolah itu terjalin dengan baik, dan wali murid juga kan akan bersinergi dengan sekolah gitu ya Ustazah. Mensukseskan apapun itu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah gitu kan. Dan wali murid juga akan bekerja sama dengan sekolah bahwa kita itu tidak bisa berjalan sendiri. Butuh kerjasama. Membutuhkan kerjasama, komunikasi dua arah antara wali murid dengan ustadzah yang di sekolah seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita mensukseskan program-program dari sekolah dan menciptakan dan bisa membentuk karakter dari anak-anak kita. Itu aja. Alhamdulillah. Ya mungkin di kesempatan ini kita ngobrol-ngobrolnya terkait itu tadi Terima kasih banyak jenengan sudah mau berbagi pengalamannya dan berbagi pandangannya terkait SD Muhammadiyah Manyar tercinta ini. Sami-sami Ustazah. Semoga bisa memberikan wacana gitu, atau mungkin memberikan wali murid yang lain itu bahwa pemilihan SD itu sekolah dasar untuk anak-anaknya kelak itu nggak usah ragu lagi gitu kan. Ya sudah langsung ke SDMM gitu kan. Karena kualitasnya Masya Allah memang tidak diragukan lagi. Karena saya sendiri sudah merasakannya. Seperti itu Ustazah. Terima kasih banyak Mama Zidan. Sami-sami Ustazah Fira. Semoga apa yang sudah disampaikan, pengalaman-pengalaman pribadi yang sudah diceritakan di podcast ini bisa menginspirasi atau memotivasi mungkin wali siswa di luar sana yang masih bingung memilih sekolah, menentukan sekolah untuk siswa putra-putrinya bisa langsung klik juga dari ceritanya Mama Zidan ini. Mungkin sesi podcast ini akan kami akhiri dulu. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mak ya terkait SD Muhammadiyah Manyar ini.
Baik, Ustazah Fira akhiri sesi podcast kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Mama Zidan yang sudah meluangkan waktunya Sami-sami, untuk Ustazah hadir di Fira. SDMM Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next podcast.